baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kabarnya sedikit capek. Baik, tapi sedikit pusing ya Bu. Sedikit pusing. Agak kurang fit. Ada yang sama. Berarti rata-rata agak kurang fit ya badannya. Iya. Mungkin pengaruh makan makanan diri saya. Kurang. Mungkin saja ya Pak ya. Nah, tadi sebelum kesini ada kegiatan apa nih teman-teman? Enggak ada sih Bu. Cuman baru bangun aja. Baru bangun. Untuk yang lainnya? Sama sih Bu, tapi tadi pagi-pagi udah lumayan hektik sama tugas-tugas gitu. Oke, ada yang hektik sama tugas-tugas juga. Untuk Mbak Inas? Iya, kami baru bangun terus bersih-bersih dikit terus kesini. Oke, baik. Sebelumnya nih, apakah duduknya sudah nyaman semuanya? Apa belum? Ya. Oke, baik. Kita pada sesi konseling yang kali ini kita berdurasi kayak kemarin ya teman-teman. Jadi sekitaran 30 menit. Sekitaran kurang lebih 30 menit. Dan pastinya juga saya akan sedikit mengulas tentang asas-asas konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan juga asas kesukarelaan. Nah, jadi melanjutkan sesi konseling yang kemarin kan sudah membahas permasalahannya Mbak Dika, bahwa Mbak Dika mempunyai masalah pada pertemanan yang satu grup, dan Mbak Dika itu punya problem sama satu orang di dalam temennya yang satu grup itu. Dan Mbak Dika juga mengalami dari temannya itu, temannya melakukan menyindir Mbak Dika. Nah, Mbak Dika juga merasa kayak tidak terima akan hal itu karena Mbak Dika juga nggak tahu kesalahannya Mbak Dika itu ada di mana. Nah, selanjutnya Mbak Dika gimana nih perasaannya, tuntutannya Mbak Dika dari permasalahan yang sedang Mbak Dika alami? Kalau tuntutan sih sekarang kayak udah biasa aja sih Bu ya. Cuman kayak yang masih kok orang ini masih aja sih kayak nyindir orang. Jadi kayak dia tuh nyindir orang tapi kayak kayak apa ya? Kena gitu ke saya loh Bu. Oke, jadi untuk sekarang apakah masih temennya Mbak Dika itu apakah masih sering nyindir-nyindir Mbak Dika atau sekarang sudah enggak Mbak Dika? Kalau nyindir saya sih enggak ya Bu ya, tapi kalau nyindir ke yang lain mungkin iya. Cuman kan sekarang saya udah nggak follow-followan second accountnya karena saya di unfollow kan. Nah jadinya dia itu saya nggak tahu kalau dia itu nyindir atau enggak lagi gitu. Oke, baik. Untuk dari permasalahan ini apakah Mbak Dika sudah pernah menceritakan ke orang lain atau belum nih Mbak Dika? Sejauh ini cuman saya cerita di forum ini, terus saya cerita di orang tua saya, sama cerita di teman dekat saya sih Bu. Oke, baik. Kan ketika Mbak Dika cerita tersebut, penilaian dari orang lain atau orang yang Mbak Dika ceritain masalahnya Mbak Dika itu seperti apa Mbak? Responnya respon orang tua saya malah ngapain berteman sama mereka kalau misalkan emang mereka sendiri itu kayak nggak mau berteman sama kamu. Terus ngapain juga kamu, kan kamu nggak salah, tapi kamu istilahnya kamu tuh orang baik tapi kamu tuh mau berteman sama orang yang nggak baik sama kamu kayak gitu. Tapi kalau respon teman saya ya udah cuman kayak bilang ya udah biarin aja, lama-lama juga dia capek sendiri kan karena saya sekarang tuh udah nggak ngeladenin lagi juga kan Bu. Gitu sih. Kalau dari sini ya masih kayak cerita. Oke, baik. Dari teman-teman gimana nih tanggapan dari ceritanya Mbak Dika? Tadi kan Mbak Dika mengatakan kalau misalkan nyindirnya itu ke temennya, tapi Mbak Dika itu merasa itu ke Mbak Dika gitu kan.
kayak contoh setidaknya dan kenapa Mbak Dika mengatakan itu ke Mbak Dika? Karena dia itu nyindirnya yang kayak misalkan kan masalah kayak IG gitu ya. Nah dia itu nyindir kayak ngapain unfollow IG padahal ngapain unfollow padahal nggak ngapus pengikut dari IG-nya dia. Sedangkan saya itu nggak unfollow dia, tapi dia kayak ngapus unfollow, dia nggak unfollow tapi dia nggak ngapus saya dari followersnya dia. Itu tuh jadi kayak ya berarti kayak nyindir saya juga dong, karena itu padahal bukan saya yang ngelakuin. Terus kenapa Mbak Dika nggak, kalau misalkan Mbak Dika kan kayak agak sedikit risih gitu ya soal itu, kenapa Mbak Dika gak kayak ya udah lah, kalau dia kan karena dia nge-unfollow ya udah aku unfollow balik aja. Terus akhirnya orangnya tuh nge-unfollow sendiri aja gitu, dan itu tuh aku nggak tahu, jadi aku nggak ngeliatin bener-bener ngeliatin yang followers A B C D E gitu, tapi akunya sendiri ya bodo amat gitu. Ya, dari teman yang lain mungkin dari Mbak Inas. Tapi kalau menurut saya Mbak Dika nggak bodo amat karena masih memperhatikan itu nyampe sekarang. Tapi saya itu karena saya tuh pertamanya nggak bodo amat kan. Nah terus saya kayak cuman buka catatan, jadinya kalau buka DM kan pasti buka kelihatan catatannya. Saya tuh kayak yang baca satu-satu, cuman kayak ya udah itu biasa aja gitu. Tapi ya kadang tuh saya baca tapi kadang enggak gitu. Jadi cuman kalau ada DM masuk baru saya baca. Jadi itu saya ngerasa yang ya udah biarin aja kayak gitu. Kan tadi Mbak Dika bilang kalau misalkan lihatnya waktu nggak setiap saat, tapi harusnya kalau menurut saya ya Mbak Dika, kalau misalkan Mbak Dika emang benar-benar bodo amat, terus kalau kebetulan Mbak Dika lagi baca, pasti Mbak Dika nggak akan kepikiran kalau misalkan dia bakal nyindir Mbak Dika gitu. Tapi kan gini Pak, kayak misalkan kadang itu teman saya itu yang bilang ke saya, apa namanya, teman saya sama teman saya itu kan biasa aja, tapi teman saya tuh kadang bilang nyindir orang terus gitu lah. Orang ini nyindir orang terus kayak ngasih tahu ke saya gitu loh. Nah, jadi saya lihat lah, terus saya kayak biasa aja pertamanya, cuman akhirnya tuh kayak yang saya ya udah bodo amat, tapi kayak saya kayak ih masalah orang ini kayak kayak bawa-bawa orang lain gitu loh. Maksud orang lain. Ya. Oke, dari Mbak Dika sendiri nih, perasaan yang masih tidak terima dalam diri Mbak Dika itu seperti apa? Kan dia itu ngejauhin saya tuh tiba-tiba juga ya Mbak Bu. Terus dia itu saya tuh nggak terima karena dia itu menghasut temannya dia untuk tidak bermain dengan saya, dan dia itu kayak yang menghasut teman saya untuk gak usah berteman sama saya. Saya masih nggak terima sama hal itu sih. Oke, jadi Mbak Dika tidak terimanya itu karena dia itu menghasut teman-temannya yang lain ya. Ya. Oke, dari teman-teman gimana tanggapan? Mbak Dika tahu dari mana kalau dia menghasut teman-temannya? Karena teman-teman saya terbawa arus sama dia. Kayak kan saya ini berteman bersembilan. Nah, adalah dua orang yang beda dari teman dekat saya. Nah, setelah itu teman dekat saya ini bermain sama si dia ini, si orang bermasalah ini. Nah, dia itu akhirnya dia itu ngejauhin saya, gak berteman, kayak udah lost contact sama saya. Dan dia itu sempat kayak nggak berani untuk mencari saya, dan dia itu bilang ke teman saya, teman dekat saya. Nah dari situ saya tahu seperti itu contohnya. Mungkin nggak sih, kalau menurut saya mungkin nggak sih sebenarnya permasalahannya bukan karena dia dihasut, tapi mungkin ada perasaan apa ya, kayak mungkin masalah sendiri, perasaan tidak nyaman atau mungkin konflik sendiri dengan Mbak Dika yang nggak Mbak Dika tahu. Tapi sebelumnya saya
saya baik-baik aja sama dia dan saya nggak pernah bermasalah sama dia, sama mereka juga itu kayak nggak pernah bermasalah. Dan pada awalnya itu juga mereka itu yang berteman sama saya itu yang nggak ada, pasti mereka selalu cerita setiap ada kalau mereka nggak suka sama saya itu mereka biasanya cerita. Kan di situ berarti permasalahannya kan udah merembet ya dari apa tadi yang kalau itu kan. Nah, Mbak Dika pernah nggak tanya ke temen-temennya yang 9 ya itu yang pokoknya yang menjauh dari Mbak Dika itu buat kayak kenapa sih kok kalian itu menjauh? Sudah pernah, Apa jawabannya? jawabannya nggak ada yang terasa, kayak ya nggak ada masalah kan, ya udah aja. Nah, kalau dari orangnya sendiri nih yang tadinya bermasalah sama Mbak Dika itu, apakah Mbak Dika sudah pernah menanyakan atau mungkin mengungkapkan perasaannya Mbak Dika? Kan orangnya udah pernah minta maaf nih. Nah, orangnya udah minta maaf, terus orangnya udah minta maaf dan saya tuh tanya sebenarnya masalah apa sih kok minta maaf, terus dia bilang gak ada masalah sih, tapi dia itu menjauh dari saya dan dia itu nyindir sampai nyindir itu. Dan saya udah pernah minta maaf, udah pernah nanya. Pernah nanya soal kenapa kamu nyindir aku gitu? Enggak sih, karena saya kalau dia nyindir itu menurut saya kalau ditanya karena saya nggak tahu gini, tapi kayak saya ke bawah gitu aja, saya berpikiran seperti itu. Berarti pikiran Mbak Dika yang salah kan nggak salah, nggak semua apa yang dia omongin, nggak semua yang dia catat di notes IG, nggak semua yang dia bikin di story kan itu buat Mbak Dika, kan teman-temannya dia juga banyak dan Mbak Dika pun juga nggak memastikan itu, juga nggak make sure hal itu, berarti kan itu bukan buat Mbak Dika. Tapi kan itu misalkan ya Mbak, saya ini merasa jadi dia tuh nyindirnya itu kayak walaupun bukan tujuannya saya, tapi kan itu kan ada, itu kan termasuk kayak misalkan yang tadi followers dan saya itu kan nggak di unfollow, nah itu kan termasuk saya berarti dong. Gak bisa gitu Mbak, semua itu kan tadi harus dipastikan dulu ke yang bersangkutan Mbak, karena Tapi kan dia ini bisa. juga Mbak, Lalu juga followersnya dia juga bukan cuma Mbak Dika, kecuali kalau followersnya dia cuma Mbak Dika saja, jadi Mbak Dika oke itu buat saya, kan followersnya dia banyak, dari sekian banyaknya followers dia nggak bisa Mbak Dika menyimpulkan itu buat Mbak Dika. tapi dia juga kan ini berarti ada juga nyindir ke sayanya dong kalau masalah itu. Gini Mbak Dika, seharusnya Mbak Dika itu mengatakan demikian ketika Mbak Dika itu sudah konfirmasi ke yang bersangkutan apakah itu tujuannya untuk saya atau bukan. Terus buat teman-teman yang lain juga dikonfirmasi apakah kalian menjauhi saya itu kayak perasaan saya aja atau memang gimana, atau emang karena kalian ada pengaruh dari si posting-posting itu gitu. Kalau masalah yang posting ataupun followers itu kan di situ saya juga di unfollow dan dia itu tidak menghapus, berarti dia nyindirnya dia sendiri untuk dia dong, bukan untuk kayak buat dia nyindir, tapi sebenarnya bukan nyindir saya mungkin ya, tapi ya kan orang itu ya masalahnya ada pada saya juga ya, menghapus itu, menghapus followers. Terus kalau masalah saya nanya ke teman-teman saya, kan mereka udah terhasut sama, kan dia itu terhasut dengan teman-temannya juga, udah terhasut sama temannya juga Mbak. Itu udah pasti. Sudah, dan mereka sudah menjauhi saya. Sudah pasti gara-gara dia sih. Iya sudah pasti, gara-gara salah satu makanan mereka terhasut. Tapi menurut saya nggak bisa gitu Mbak, karena dari pandangan saya Mbak Dika ini lebih kekeh sama persepsinya Mbak Dika daripada, makanya kan tadi Mbak Binti dan Mbak Dwi bilangnya
perlu yang namanya konfirmasi, karena kalau kayak gitu namanya kemungkinan untuk terjadi salah paham itu besar. Karena komunikasi itu penting meskipun dengan orang yang sebenarnya nggak kita sukai. Karena kalau kayak gini hubungannya akan makin buruk. Tapi kan kita gini ya Mbak, kita kan sudah pernah mengkonfirmasi, menanyakan kepada semuanya nih. Kan teman-teman saya itu kepada teman dekat saya itu, teman dekat saya ini menghubungi mereka, dan kita itu selalu setiap mau di tahun-tahun sebelumnya itu kayak misalkan ngajakin saya, ayo bukber, ayo jalan-jalan ke pantai kayak gitu kan. Padahal ini udah musuhan, tapi teman dekat saya ini masih mau mengajak. Dan kayak teman-teman saya ini malah menghindar, dan mereka tuh kayak alasan terus. Dan kayak ketika ditanya, kenapa sih kalian itu menghindar, terus kalian itu kayak nggak mau lagi berteman sama kita gitu. Dan jawabannya dia, ya nggak tahu. Malah Mbak, ini terjadi di usia mereka yang berapa ya? Baru-baru ini sih Mbak. Ya kalau menurut saya ya Mbak, kalau baru-baru ini kan kita udah di usia yang sekarang. Menurut saya kalau cuma dihiasi dengan makanan itu kayaknya nggak mempan ya. Pasti ada kayak permasalahan yang buat akhirnya mereka juga terkesan menjauhi Mbak Dika. Yang menjauhi saya yang makan terus dengan makanan ini, ini kan saya sama musuh saya ini dulu itu teman dekat banget, dan kalau kemana-mana pasti selalu bareng. Dan kita ini nggak pernah yang namanya ada salah teman yang lain, pasti kita selalu berdua. Nah tapi temannya yang lain ini ngasihlah sebuah makanan. Nah jadi dia itu terhasut oleh teman-teman yang lain. Jadi dia itu kayak ya udah ngejauhin saya, terus akhirnya tiba-tiba tuh mereka tuh kayak menjauh aja gitu dari saya. Dan si yang musuh saya ini malah ikut-ikutan seperti itu loh Mbak. Kalau menurut saya tuh lebih kayak ini sih, makanan itu hanya sebagai pancingan buat akhirnya mereka itu terbuka. Nah tapi sebenarnya ada satu permasalahan yang akhirnya buat mereka itu bareng-bareng buat menjauhi ikan kayak gitu. Tapi kan kita juga udah pernah nanya Mbak. Mbak Dika kan mereka, mungkin Mbak Dika pernah nggak buat akhirnya minta maaf gitu kalau misalkan saya ada salah? Saya udah pernah sih minta maaf sebelumnya. Cuman yang mereka tetap aja menjauh. Tapi menurut saya itu gini Mbak, kan kita nggak tahu kehidupannya orang tuh bagaimana. Bisa jadi ada satu dua hal yang membuat mereka merasa mohon maaf nggak nyaman dengan Mbak Dika, atau mungkin ternyata mereka memiliki permasalahan di luar itu yang pada akhirnya membuat mereka terkesan menjauh dari Mbak Dika. Kan Mbak Dika hanya menanyakan kenapa kok kalian menjauh dari saya, terus mereka bilang nggak tahu, utarakan, lanjutkan. Tapi kalian begini-begini, kenapa kok begini-begini? Sudah Mbak, Harusnya sudah. gitu. Sudah. Apa jawaban mereka? Dan jawabannya mereka tetap aja sama, Nggak tahu. Dan saya udah nanya, kan kalian menjauhkan saya, kan kalian menjauhkan kita, kenapa kamu bilang nggak tahu, padahal kamu itu sudah menjauh dari kita, dan itu sudah terjadi. Kenapa? Nggak tahu ya, kita baik-baik aja deh kayaknya. Padahal mereka menjauh dari kita. Saya udah nanya dong, sebelumnya ada masalah apa, itu udah pernah kita tanya. Berarti ada kemungkinan dari mereka memang baik-baik saja, hanya saja karena mungkin kan Mbak Dika di sini, teman-temannya mungkin jauh. Jadi kesannya ketika mereka tidak bisa melakukan waktu dengan Mbak Dika, kemudian rasanya sudah saya masih dijauhi. Tapi kan sebelumnya kita di satu kota yang sama Mbak. Soalnya itu mulai ketika sudah dulu waktu masih SMA atau SMA akhir sih Mbak. Dan itu kan masanya masih sekolah dan masih ujian akhir. Gini Mbak Dika, berarti kan dari teman-teman Mbak Dika itu kan nggak mau terbuka gitu. Nah Mbak Dika pernah nggak kayak bikin buat ayah, kalau memang mereka merasa kayak baik-baik aja nih, kayak ngajak mereka buat kumpul jadi satu buat akhirnya saling terbuka gitu? Sudah pernah. Kita ngajak bukber itu buat apa? Buat ngomong. Tapi orangnya nggak mau.
teman-temannya itu nggak mau ada yang mau. Tapi saya ingin bertanya Mbak Dika, nah sekarang misalkan Mbak Dika ketika sudah nggak berteman sama mereka, apa perasaannya Mbak Dika? Apakah karena nggak berteman lagi Mbak Dika itu jadi kayak merasa kehilangan teman banget? Apa kayak ya udah mereka hilang, saya juga nggak punya mereka? Maksudnya kayak saya masih punya teman banyak gitu. Saya merasa ya udah, saya mau berteman dengan siapa aja bisa. Nah, harusnya kalau misalkan Mbak Dika mikir kalau misalkan mereka udah nggak mau temenan dan Mbak Dika pun juga punya siasat yang besar, misalkan mau ketemu sama lingkungan baru, pasti Mbak Dika punya teman. Jadi kalau misalkan ada teman Mbak Dika, kan ini kasusnya temannya Mbak Dika itu udah nggak bisa diajak ngomong. Maksudnya kayak Mbak Dika sudah coba banyak cara untuk terbuka, nggak bisa diajak omong. Mbak Dika mau ajak Dika juga nggak bisa. Kenapa Mbak Dika nggak mikir kalau misalkan oh ya udah aku kehilangan temen yang itu, ya udah kan aku masih punya banyak temen. Dan jadi Mbak Dika nggak perlu untuk memikirkan kalau dia itu di story nyindir Mbak Dika, kayak nggak penting. Itu juga bukan hal yang penting kalau misalnya saya kehilangan dia gitu. Saya kan juga kayak merasa ya Mbak ya, kayak ya udah saya nggak berteman lagi sama mereka, tapi kan mereka itu yang masih ada di jaringan saya gitu. Jadinya saya merasa ya udah, kayak saya tuh yang kamu mau berteman, tapi kalau enggak gitu loh Mbak. Tapi berarti Mbak Dika udah pernah berpikiran untuk nge-cut off aja kan? Saya udah, kalau sama yang orang yang lainnya selain yang bermasalah ini, saya udah nge-cut off dibandingkan orang yang bermasalah ini. Karena orang yang bermasalah ini sudah berani minta maaf sama saya, tapi yang saya ya udah biasa aja gitu. Dan saya itu sebenarnya nggak terlalu berpikir saya itu membutuhkan dia banget atau enggak, dan saya bisa mencari teman yang lain. Tapi ya istilahnya kan di situ kita kan masih, dia itu kayak masih menghubungi teman saya, dan teman saya itu masih cerita pada saya gitu loh Mbak. Sebenarnya kan itu teman-teman saya. Nah, saya Mbak Dika itu membawa permasalahan itu ke sesi konseling itu tujuannya buat gimana sih? Karena saya masih kesal Mbak, kayak masih ada perasaan yang mengganjal gitu loh di saya, walaupun saya itu bodo amat. Kalau begitu itu tidak bisa disebut bodo amat Mbak, karena kalau sudah bodo amat sudah nggak mau mempedulikan apapun. Ini Mbak, ya menurut saya juga itu juga belum dikatakan sebagai bodo amat ya, karena itu kan permasalahannya udah dari SMA dan Mbak Dika itu membawa itu sampai bertahun-tahun gitu, sampai ke bahkan beda kota pun juga masih ke bawah gitu, padahal juga circle-nya udah beda juga masih ke bawah gitu. Itu berarti Mbak Dika itu masih ada perasaan kurang terima gitu ya, dengan dijauhin oleh teman-teman Mbak Dika yang dulunya mungkin tadi Mbak Dika katakan kalau ya biasanya sama itu terus gitu. Nah, menurut saya itu belum bodo amat sih. Saya setuju sama Mbak Bin. Di sini Mbak Dika itu belum kayak kan tadi Mbak Dika juga bilang kalau misalkan ya udah mau nggak apa aja, terus ya udah Mbak Dika juga bodo amat. Tapi dengan Mbak Dika masih kayak mikir terus, bahkan ini kan sudah hampir mau 3 tahun, tapi Mbak Dika itu masih memikirkan hal itu, berarti itu belum bodo amat Mbak Dika. Kalau misalnya lebih ke Mbak Dika kayaknya kurang terima ya, ada rasa kehilangan ya sosok teman-teman sembilan. Kalau saya sih enggak ya, cuman sama yang satu orang ini aja sih yang kayak enggak sih saya merasa kehilangan. Tapi kan yang masalah dia ini istilahnya tuh saya masalah saya sama dia ini kayak ya itu masalahnya yang benar-benar kenapa sih bisa ada sampai di dalam diri saya, kok orang ini bermasalah. Dan itu kayak sempat yang membuat saya kesal gitu. Jadinya yang membuat saya itu kenapa sih kok ada masalah ini tuh timbul gitu. Sebenarnya saya kan nggak pengen gitu, dan saya nggak merasa juga kehilangan, karena pada awalnya juga kalau saya mau berteman sama siapa aja kan biasa aja. Gini Mbak Dika, itu kan di luar kuasa Mbak Dika ya buat melindungi Mbak Dika seperti itu. Kan Mbak Dika juga nggak bisa ngendaliin kan terhadap perkataan mereka, perbuatan mereka, atau apapun itu cuma mereka, karena kan itu bukan kuasa Mbak Dika. Menurut saya Mbak Dika itu terlalu
sesuatu yang memang di situ di luar kuasa Mbak Dika. Jadi kayak kalaupun memang tadi mengatakan ya berarti bukan keinginan ya, tapi lebih kepada kayak kamu memikirkan sesuatu yang memang Mbak Dika itu nggak bisa ubah itu gitu. Jadi Mbak Dika, maksud saya itu kan di luar kontrolnya Mbak Dika gitu. Itu kan kayak apa ya, sikapnya teman-teman Mbak Dika itu kan kayak ya apa ya, bukan area yang bisa Mbak Dika kuasai dan bisa ubah gitu. Jadi Mbak Dika itu terlalu memikirkan gitu ya mereka gimana ya, padahal kan itu ya udah kayak mau Mbak Dika ngomong apapun kan itu kalau mereka maunya seperti itu ya tetap aja kan mereka udah terjadi. Gimana Mbak Dika? Apakah paham? Oke, baik. Jadi tadi Mbak Ginti sempat menjelaskan bahwa sifat-sifat dari teman-temannya Mbak Dika itu Mbak Dika sendiri tuh nggak bisa berkuasa atas kelakuan mereka gitu loh Mbak Dika. Jadi kita itu nggak bisa apa ya, mengharapkan orang lain tuh berbuat seperti yang kita inginkan gitu. Itu di luar kuasa kita gitu. Nah, itu kalau menurut saya ya Bu, kan itu bukan kuasa kita, tapi sebenarnya kan bisa baik-baik aja. Kan di sini kan yang berperan sebagai manusianya kan kita saya sama dia dan teman-teman saya. Dan saya kayak udah kayak menanyakan gitu juga, itu menurut saya kuasa kita sih. Menanyakan memang kuasa kita Mbak Dika, tapi buat akhirnya merubah dia sesuai dengan keinginan kita itu kan bukan kuasa kita, karena kita bukan Tuhan yang bisa merubah hatinya dia kan. Bisa jadi sih, tapi kalau menurut saya kalau misalkan menderitanya itu menurut saya ya seharusnya bisa sih ya, walaupun emang bukan kuasa kita ya. Iya. Ya itu kan dari persepsinya Mbak Dika, persepsi semua orang tidak semuanya sama. Jadi menurut Mbak Dika harusnya orang kalau digini bisa berubah, belum tentu bagi dia itu masuk akal. Belum tentu semua pandangan kita sama seperti orang lain. Begitu juga tentang hati orang, kan kita nggak tahu bagaimana dalamnya seperti apa, permasalahan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya, bagaimana cara pandangnya. Kita sulit untuk mengetahui itu, dan otomatis kita akan sulit juga untuk merubah hal itu karena kita tidak tahu sejatinya hati orang, pikiran orang, dalam-dalamnya orang itu seperti apa. Tapi juga nggak bisa mengontrol orang itu mau bersikap kayak gimana ke kita. Jadi ya kalau misalkan kita nggak orang itu udah kayak menunjukkan tanda-tanda bergaul sama kita ya itu nggak bisa. Oke, baik. Dari Mbak Dika, apakah sudah ada muncul pikiran baru untuk menangani permasalahan yang sedang Mbak Dika alami? Udah aja. Oke, baik Mbak Dika, karena waktu sesi konseling kita hari ini sudah hampir habis dan mungkin kita cukupkan di sini saja. Sebelum saya tutup sesi konseling pada kali ini, saya izinkan saya untuk merangkum dari kegiatan kita hari ini. Nah, tadi Mbak Dika juga sudah mengungkapkan perasaan-perasaan yang tidak bisa diterima oleh Mbak Dika, dan juga udah dapat masukan-masukan dari teman-teman sehingga Mbak Dika juga mempunyai pikiran baru untuk menangani masalah tersebut. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, sudah menyempatkan waktunya di sini di sela-sela kesibukan teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang mengenakan kepada teman-teman, dan mungkin sebelum saya tutup saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.